Sepatu roda merupakan olahraga yang menggunakan tenaga manusia yang memadukan gerakan menggelinding secara grativitasi maupun dengan berbagai teknik dorongan. Olahraga sepatu roda sering dianggap sebagai olahraga hiburan semata. Padahal olahraga ini memiliki beragam manfaat seperti melatih otot kaki, menjaga keseimbangan, meningkatkan kesehatan jantung, serta membakar kalori dan menciptakan tubuh yang ideal. Olahraga sepatu roda termasuk salah satu aktivitas aerobik yang sangat baik untuk segala usia. Salam olahraga, saudara. Kali ini kita akan membahas salah satu cabang olahraga yang diminati oleh anak-anak, yaitu cabang olahraga sepatu roda. Olahraga ini tentunya banyak kesehatan dan juga manfaatnya. Salah satunya itu menjaga keseimbangan dan juga memperkuat otot. Dan lantas seperti apa cabang olahraga sepatu roda yang ada di Kota Palembang? Tetap ikuti kami dalam TVRI Sport. Cukup. Sepatu roda pertama kali digunakan pada tahun 1743 oleh John Joseph Merlon di sebuah teater di London. Kemudian, pada abad ke-17, Belanda membawa olahraga sepatu roda ke Indonesia. Kaki, badan. Oke, mulai. Lebih rendah, lebih bagus, biar kuat kakinya. Oke. Pada tahun 1981 sampai 1985, dibentuk pengurus organisasi Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi. Dari momen ini, olahraga sepatu roda mulai ikut serta dalam perlombaan nasional dan internasional. Helmnya dicek. Di Provinsi Sumatera Selatan, olahraga sepatu roda tetap eksis di berbagai kejuaraan. Salah satunya Klub Tasamura Tanjung Sakti Muratara. Klub olahraga yang satu ini berlatih di Kota Palembang dengan jumlah anggota lebih dari 40 orang, diikuti usia mulai dari 5 tahun sampai dengan 21 tahun. Dalam cabang olahraga sepatu roda, kondisi fisik menjadi faktor kesatuan dari komponen maupun peningkatannya serta pemeliharaannya. Komponen yang mempengaruhi kondisi fisik seorang atlet adalah kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, ketetapan, dan reaksi. Setiap upaya pemugaran kondisi fisik seluruh tubuh perlu dilakukan prioritas agar agenda latihan maksimal yang mencerminkan kemampuan atlet dalam berkompetisi.
Klub Tasamura pun rutin melakukan latihan setiap harinya untuk melatih power dan juga fisik atlet agar tetap terjaga. Jarak. Menggali bakat serta melahirkan atlet berdaya saing terus dilakukan klub Tasamura. Dengan latihan fisik setiap harinya, diharapkan dapat melahirkan atlet kebanggaan dari Sumatera Selatan. Tasamura sendiri itu dari Tanjung Sakti, Muratara. Jadi Tasamura itu mengatakannya Pak Azari. Atau di Palembang sudah banyak ada 6 klub kita Mbak ini Mbak. Kalau di Palembang sendiri ada ini termasuk di Tasamura, ada 5 klub yang lainnya. Dari yang 5 tahun ada Mbak yang kecil, tapi jarang kalau 5 tahun. Biasanya 6 tahun ke atas dianya. Sampai umur 21 aja ada Mbak. Fisik, terus tekniknya, terus bakat-bakat anak ini harusnya kita gali benar gitu. Tekniknya seperti apa aja? Dari tekniknya, dari double pushnya Mbak, dari luncurannya, terus silangnya, crossovernya itu, terus nunduk dia, masih banyak itu Mbak ini. Nah, kayak lapang kita kan masih banyak pecah-pecah itu, jadi anak-anak kurang maksimal latihan. Prestasi untuk yang di klub Tasamuranya, Porprov dapat 10 medali, 2 medali emas, 3 medali, 5 perak, 3 perunggu. Terdapat 5 jenis kategori olahraga sepatu roda, yakni speed, agresif, freestyle, aristik, dan downhill. Dan Tasamura fokus terhadap kategori speed. Kategori speed inline skate biasanya dilombakan untuk adu kecepatan dalam sebuah kompetisi. Kategori ini juga bisa dimainkan dalam format estafet. Oke, lurus. Yuk. Fokus, bilang kakinya, jongkoknya. Sedangkan jenis sepatu roda terbagi menjadi 4, yakni rollerblade, quad roller skate, inline speed skate, dan roller shoes. Sepatu roda memiliki berbagai variasi, salah satunya yakni sepatu roda dengan roda tunggal. Supaya kaki, badan, pinggang, Pemirsa, tentunya dalam olahraga sepatu roda pastinya harus menggunakan sepatu yang khusus juga. Ini kita sudah bersama salah satu adik-adik yang juga ikut meramaikan kegiatan dari olahraga sepatu roda ini. Namanya Caca ya. Caca, tapi kalau untuk sepatu ini boleh dijelaskan nggak sih? Ini ada perbedaannya sendiri ya? Ya, jadi ini sepatu roda untuk khusus speed. Jadi beda sama yang standar. Pemula itu ini kalau standar lebih tinggi. Kalau speed itu lebih di sampai di mata kaki ya. Terus juga dari frame sama rodanya juga sudah beda. Jadi dia punya spesialnya sendiri. Oke, berarti kalau memang yang untuk kecepatan itu ada yang lebih besar ya rodanya, ada yang ya. lebih besar. Tapi kalau untuk yang pemula dia memang rodanya lebih kecil, terus juga sepatunya lebih tinggi ya. Nah, tapi kalau untuk Caca sendiri nih, kenapa sih lebih memilih olahraga sepatu roda? Karena seru, terus juga menantang uji nyali, terus rame juga, jadi makin semangat. Nah, makin semangat juga ya. Nah, tadi katanya kalau misalnya sudah naik speednya gitu, itu harus seimbang berat badannya. Berat badan itu gimana sama sih? tinggi badan. Jadi misalkan
kita umur 10 tahun tapi kaki kita belum kuat. Belum, itu ada yang udah bisa naik ke speed, ada yang belum bisa. Jadi tergantung kekuatan ke kaki kita. Ini juga harus menggunakan alat pelindung juga ya, harus pakai helm. Iya. Sama biasanya pakai yang disikut juga nggak? Iya, disikut sama di lutut. Ya, di lutut. Itu biasanya di pemula makanya. Kalau udah naik standar sama speed itu jarang. Tapi kalau helm wajib ya? Helm wajib. Baik ya, berarti memang kalau mau bermain olahraga ini harus punya sepatunya, terus juga harus ada helm dan juga alat keselamatannya. Jadi kalau memang jatuh aman ya, tidak cedera. Ya, terima kasih ya Caca. Terima kasih. Selain memiliki sepatu roda yang mumpuni, alat pelindung pun dibutuhkan, seperti helm, decker inline skate yang biasanya digunakan di bagian lutut dan siku. Mengingat olahraga sepatu roda rentan jatuh dan cedera, sehingga dibutuhkan alat pelindung agar tetap terjaga. Langkahnya, jongkoknya. Oke. Makanan yang sehat, istirahat, dan tidur yang cukup mendukung fisik yang baik. Apalagi atlet dituntut memiliki berat badan dan tinggi badan yang proporsional. Hal ini mempengaruhi kecepatan atlet dalam berkompetisi. Sebelum latihan dimulai, dibutuhkan pemanasan dan stretching agar saat latihan olahraga sepatu roda, fisik mumpuni dan badan tidak kaku. Setelah selesai, latihan dimulai dengan berbagai metode. Terutama diperhatikan itu dari segi fisik dulu. Fisik banyak kategorinya, terutama dari istirahat, makannya, tidurnya, sudah tuh latihannya. Itu yang harus diperhatikan yang utama. Baru masuk ke metode-metode yang lain. Kita sehari itu latihan itu 3 jam untuk maksimalnya. Minimal itu 1 jam. Karena sekarang ini tergantung cuaca juga itu, Pak. Karena kita termasuk musim hujan, kadang-kadang 30 menit main udah hujan. Cuman kita maksimal main 3 jam. Dalam olahraga sepatu roda, diutamakan berlatih keseimbangan. Latihan ini termasuk rumit, apalagi untuk pendatang baru. Dalam melatih keseimbangan, wajib memberanikan diri dengan trik membuka kaki selebar bahu, kemudian diupayakan kaki berbentuk V. Dalam belajar meluncur, posisi kaki senantiasa huruf V. Setelah itu, satu kaki mendorong dengan posisi di belakang, dan satu kaki meluncur dengan posisi depan. Belajar meluncur ini juga diiringi latihan berbelok dan juga meluncur dengan kecepatan. Terakhir, belajar berhenti. Biasanya sepatu roda sebelah kanan mempunyai rem di bagian tumit. Cabang olahraga ini dilombakan dengan berbagai jenis kategori, dan klub Tasamura telah berhasil mencetak atlet serta memenangkan berbagai perlombaan. Salah satunya Hafiz, yang berhasil meraih prestasi di Porprov, BK PON, dan Piala Ibu Negara. Hafiz berhasil menjadi juara pertama di kategori 500 meter. Olahraga yang sangat berkaitan dengan kecepatan. Itulah alasan Hafiz menyukai olahraga ini. Untuk mengikuti perlombaan, banyak hal yang harus dipersiapkan. Selain latihan ekstra setiap harinya, tidur yang cukup, serta makan teratur, sangat menentukan fisik atlet dalam bertanding. Olahraga ini kayak olahraganya itu asik, terus berkaitan dengan kecepatan. Berhubung saya suka berkaitan dengan kecepatan, kayaknya seru juga. Jadi sepatu roda. Seriusnya sih
Pas itu dari kelas 2 SMP. Jadi total kayaknya kurang lebih udah 4 tahun. Sebulan sebelum mau lomba itu kayaknya kita adain TC ya Kak ya. TC-nya tuh kayak ya nge-gym, kayak pagi, sore itu full latihan. Jadi kayak persiapan lah itu, kayak ketat. Selain itu apa lagi tuh? Itu dari segi makanan diatur, dari makanan untuk istirahatnya juga diatur itu. Jadi itu termasuk teknik-teknik penguatan dalam sepatu roda. Oke, fokus, konsentrasi, fokus, konsentrasi, fokus, konsentrasi. Oke. Tak hanya Hafiz, ada pula Tania yang juga berhasil meraih prestasi di cabang olahraga sepatu roda. Tania berhasil meraih prestasi juara ketiga pertandingan 500 meter di Pekan Olahraga Provinsi. Jakarta Open juara ketiga di kategori perlombaan 3.000 meter. Lebih dari 6 tahun menggeluti olahraga, berbagai suka duka dan jatuh berkali-kali pun dihadapi. Terus berlatih untuk memenangkan perlombaan yang membanggakan klub Tasamura dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Asik, seru, terus dapat pengalaman aja. Latihannya lebih sering lagi kayak pagi sama sore tiap hari, terus makannya lebih teratur juga. Ada speed, kategori speed, standar, terus pemula, ada juga skate cross. Aduh, kayaknya sering jatuh. Kedepannya kayak porprov, terus pon. Ya. Terus juara 1 ya? Iya. Cabang olahraga sepatu roda ini memiliki berbagai jenis perlombaan, seperti jarak pendek yang dimulai dari 100 meter, 200 meter, 500 meter, 1000 meter, 3000 meter, 5000 meter, hingga 10.000 meter. Dan terdapat kategori perlombaan sprint dan point to point. Dalam perlombaan, penentu juara perlombaan sprint adalah atlet tercepat yang menginjak atau melewati garis finish yang diikuti seluruh tubuhnya, serta tidak melakukan pelanggaran apapun yang juga mengakibatkan terganggu atlet lainnya. Sedangkan perlombaan point to point, penentu juara adalah atlet yang memperoleh jumlah poin terbanyak dan menyelesaikan lomba hingga garis finish pada putaran terakhir. Meskipun atlet tersebut di urutan 1, 2, atau 3. Dalam perhitungan poin, saat putaran tertentu, atlet pertama saja yang melewati garis finish 2 poin. Dan atlet kedua yang melewati garis finish memperoleh 1 poin. Tak hanya dibutuhkan pelatih yang mumpuni dan latihan setiap harinya, dukungan dari orang tua pun sangat dibutuhkan agar atlet dapat mencetak prestasi. Para orang tua pun selalu mensupport dengan memperhatikan makanan dan tidur anak. Mendukung minat dan bakat anak diharapkan dapat mencetak prestasi yang tak hanya membanggakan orang tua, tetapi juga mengharumkan klub Tasamura dan Provinsi Sumatera Selatan. Kalau dari orang tua sendiri, saya rasa kalau di sepatu roda ini luar biasa ya. Karena anak-anak kan masih di bawah umur, masih usia sekolah. Jadi supportnya ya dari mulai diantar, dilengkapin perlengkapannya. Kalau lomba biasanya kita kalau keluar, misalnya keluar Palembang, kita
diantar rame-rame berangkat sama orang tuanya, ditemenin lah begitu karena masih usia kecil-kecil kan, belum bisa mandiri. Dukungan pemerintah pun dibutuhkan, apalagi dari segi fasilitas olahraga, seperti di Jakabaring Sport City. Dibutuhkan perbaikan, mengingat lokasi latihan fasilitasnya mulai berkurang. Dengan fasilitas yang baik, diharapkan para atlet dapat berlatih dengan maksimal, dan tentunya dapat mencetak prestasi. Kalau kedepannya sih ini baru dapat info-info ada lomba di Semarang dari tingkat sekolah dasar sampai menengah. Itu info sementara dari Semarang itu bulan 3 tanggal 1 sampai 3. Harapan kedepannya supaya atlet Asamura lebih berprestasi, lebih sukses kedepannya dan menjadi orang yang berguna di bidang olahraga. Jangan terlalu cepat. Langkahnya, jongkoknya. Klub ini terbuka untuk semua peserta, dengan syarat memiliki sepatu roda dan juga minat dapat bergabung dengan klub Tasamura yang juga menjadi calon bibit unggul kebanggaan klub Tasamura. Jadi itu termasuk teknik-teknik penguatan dalam sepatu roda. Oke, fokus, konsentrasi, fokus, konsentrasi, fokus, konsentrasi. Oke, berikut. Oke, rendah. Oke, fokus, fokus, fokus. Kedepannya, ditargetkan lebih banyak lagi prestasi yang dihasilkan. Tentunya atlet dipersiapkan untuk mengikuti berbagai perlombaan cabang olahraga sepatu roda. Makin banyak atlet yang dilahirkan, diharapkan pula makin banyaknya prestasi yang diraih, yang membanggakan klub Tasamura dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Saudara, diharapkan dengan SDM yang baik dan juga tentunya pelatihan yang baik dan juga tempat olahraga dan fasilitas olahraga yang memadai dapat mencetak atlet-atlet baru tentunya di cabang olahraga sepatu roda yang dapat membanggakan Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Demikian TVRI Sport kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya, 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 Tasamura.